Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi, Sianipar Tambunan dari CBM 7 TV dalam acara BLC atau Bible Lover Club. Pembacaan Alkitab secara teratur dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Hari ini pasal 31, Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai ayat 55. Cukup panjang saudaraku. Perikop yang pertama, Yakub lari meninggalkan Laban. Ayat 1. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. 2. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. 4. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. 5. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Tuhan ayahku menyertai aku. 6. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. 7. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. 8. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. 9. Demikianlah Tuhan mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. 10. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing-kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. 11. Dan malaikat Tuhan berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. 12. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban kepadamu. 13. Akulah Tuhan yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. 14. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? 15. Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. 16. Tetapi segala kekayaan yang diambil Tuhan dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Tuhan kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, ayat 17. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. 18. Digiringnyalah seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya,
yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di padang Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terapim ayahnya. Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. 21, demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Perikop yang kedua, Laban mengejar Yakub. Ayat 22. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. 23. Dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. 24. Pada waktu malam datanglah Tuhan dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika di ayat 25, ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. 26. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. 27. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? 28. Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. 29. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Tuhan ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub, ayat 31. Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. 32. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terapim itu. 33. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terapim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi 34. Tetapi Rahel telah mengambil terapim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terapim itu tidak ditemuinya. 35. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, jangan bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terapim itu. 36. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku?
Apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. 38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. 39. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. 40. Aku dimakan panas hari, waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. 42. Seandainya Tuhan ayahku, Tuhan Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Tuhan, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Perikop yang ketiga, perjanjian antara Yakub dan Laban. Ayat 43. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? 44. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. 45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. 46. Berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. 47. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. 48. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. 49. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. 50. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Tuhan juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. 51. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. 52. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. 53. Tuhan Abraham dan Tuhan Nahor, Tuhan ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. 54. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. 55.
Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55. Saudaraku, firman dalam perikop pertama tentang Yakub lari meninggalkan Laban ini yang di Kejadian 31 ini, kalau kita lihat saudaraku, luar biasa. Ternyata dalam perjalanan yang pahit itu 20 tahun Yakub merantau menumpang di rumah pamannya yang sekaligus menjadi mertuanya. Dia tetap berhubungan erat dengan Tuhan, sehingga di ayat 3 Tuhan berfirman kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesudah itu Yakub saudaraku manggil istrinya yaitu Rahel dan Lea ke ladang, ke padang, dan dia katakan, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Tuhan ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tapi ayahmu berlaku curang, udah 10 kali dia mengubah upahku." Saudaraku, bisa rasakan gak? Jangankan mertua ya. Misalnya teman atau orang di rumah kita atau di komunitas kita, di kantor, di sekolah, di perkuliahan. Tiba-tiba orang monyongin mukanya gitu ya. Tiba-tiba bikin kita muka ndak enak gitu. Hati ini gelisah. Salah apa aku? Karena di ayat 1 dikatakan bukan hanya muka yang tidak sedap dipertunjukkan. Anak-anak Laban menuduh Yakub. Dia bilang, "Oh, Yakub sekarang kaya, dia mengambil harta ayah kita. Dari harta ayah kita dia membangun kekayaannya. Dia bawa apa dulu? Dulu dia akan datang tangan kosong." Mereka tidak perhitungkan kalau si Yakub itu bekerja keras. Saudaraku, berbahagia harusnya Laban, berbahagia ipar-iparnya. Karena saudaraku, dengan adanya Yakub di rumah Laban, mereka tertolong. Karena Yakub ini seorang mantu yang baik, pekerja keras. Untuk mendapat istri aja yang anaknya Laban, dia harus bekerja 2 kali 7 tahun, 14 tahun. Hanya untuk dapatkan Rahel dan Lea. Saudaraku, itu pun sebenarnya si Laban ngakalin. Dia menipu, orang maunya si Rahel kok dikasih Lea. Jadi yang membuat poligami itu sebenarnya bukan Yakub, tapi papanya Lea dan Rahel yaitu Laban. Nah, saudaraku, di ayat 11 dikatakan dia bermimpi. Dia lihat malaikat Tuhan berfirman dalam mimpi itu kepada Yakub. "Angkatlah mukamu Yakub, lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang." Artinya malaikat ini secara rinci menunjukkan bahwa ilmu kawin silang yang dilakukan oleh Yakub adalah ilmu dari Tuhan itu sendiri. Hanya dengan memiliki ilmu pengetahuan pun, tanpa izin Tuhan, tanpa berkat Tuhan, tentu Yakub tidak bisa berhasil. Nah, ini saudaraku, karena ini perlu kita ketahui, kalau kita dicurangi orang, jangan kita balas dengan curang. Kita berdoa, kita tetap bekerja, jangan kurang semangat kita bekerja, saudaraku. Saya pernah melakukan suatu pekerjaan yang demikian sungguh-sungguh karena saya mengingat nasihat bapak saya. Orang tua saya mengatakan, "Nak, kalau kamu merantau, ya lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan.
Kamu gak usah minta dipuji, meski kamu tidak dipuji ada malaikat yang mencatat setiap perbuatanmu. Dan itu betul-betul saya perhatikan saudaraku. Dan suatu hari saya melihat saya sendiri dimarahin, orang yang tidak kerja apa-apa tidak dimarahin. Tapi saya ikhlas. Saya tidak cemburu, tidak iri, tidak marah saya saudaraku. Tapi saya rajin aja terus berdoa. Saya berhubungan terus kayak ada satu semangat di hatiku diberikan Tuhan. Nah ini saudaraku. Di dalam penderitaan dan kesengsaraan itu seringkali Tuhan nyata berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara segala kepahitan hilang, kesedihan hilang, kemarahan hilang, dendam hilang. Semangat terus menyala. Nah ini suatu poin. Jadi kalau saudara banyak kepahitan, maka tenagamu juga berkurang. Tapi orang yang dibersihkan dari kepahitan, dia akan selalu ceria, semangat, bertenaga, mengerjakan apapun. Dan apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Seringkali Yakub ini tidak tidur katanya karena jaga. Dia seorang pekerja yang luar biasa. Yang bisa dipercaya, sangat bertanggung jawab. Dia nggak boleh hilang, apapun yang ada dijaganya dia bertanggung jawab menggantinya saudaraku. Waduh, ini mertua benar-benar istilahnya tidak tahu syukur, tidak tahu untung ini si Laban ini. Dia nggak bisa melihat sebelum Yakub datang hartanya belum seberapa. Nah kemudian saudaraku, akhirnya keluarga Yakub diam-diam melarikan diri. Karena Yakub takut kalau permisi nanti malah ditahan anak-anaknya. Karena mungkin Laban dan anak-anaknya sudah keenakan memperbudak Yakub. Larilah mereka, dibawa semua hartanya secara diam-diam. Tapi kemudian ada orang yang memberitahu kepada Laban. Lalu dalam perjalanan 7 hari ya mereka mengejar. Dan kemudian mereka ketemu di daerah pegunungan Gilead. Nah kita lihat di perikop kedua Laban mengejar Yakub. Ya, dikatakan di ayat 25, ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini, maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu ini. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Tuhan Elohim dari ayahmu sudah berfirman kepadaku tadi malam. Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Nah, ini orang tua biasa saudaraku. Udah banyak salah, gengsinya tinggi, membentak. Dia sebenarnya udah mau bunuh mungkin, mengejar luar biasa, membawa pasukan. Mungkin ingin menyakiti atau merampas kembali apa yang sudah diperoleh Yakub. Tapi kita lihat tanggung jawab pemeliharaan Tuhan atas Yakub. Tuhan yang memerintahkan dia untuk pulang. Tuhan berkuasa menjagai musuhnya yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Secara langsung Tuhan mendatangi, mencegah untuk berbuat dosa. Dan Tuhan juga mungkin mengasihi Laban. Sehingga Laban, Tuhan berkenan menyatakan diri. Walaupun Laban jahat, tapi Tuhan masih kasih kesempatan untuk mengenalkan siapa Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, dia hanya mengatakan,
Tapi kenapa kau ambil terapimku? Terapim ini semacam dewa-dewa buatan mereka, patung-patung dewa mereka, saudaraku. Jadi saya lihat di sini Laban ini kayaknya sinkritisme ya. Dua, dia memakai Tuhan, dia juga memakai dewa. Mungkin karena Tuhan baru dia kenal. Sebelumnya dia mungkin ikut penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh keluarga Abraham yang sebelumnya, saudaraku, yang ditinggal. Nah, saudaraku, lalu Yakub mengatakan, saya tidak ambil, tapi kalau kau mau cari, cari aja, cakar aja ini semua harta saya. Kalau kau dapati, biar dia mati. Yakub ini juga bicaranya sembarangan. Dia nggak sadar, nggak tahu kalau istri yang paling dia cintai, Rahel, telah mencuri. Dia nggak sangka. Ini juga Rahel, saya lihat dia menerima kutuk warisan. Papanya penyembah berhala. Saya mengira-ngira bahwa Rahel ini mungkin di perjalanan agak khawatir. Nanti saya pakai aja terapim ayah saya, kalau supaya ada melindungi. Mungkin begitu pikirannya. Makanya dia curi itu, saudaraku. Nah, terus dia bohong. Ya, berani dia bohong. Kebohongan dan penyembahan berhala ini dua kutuk yang turun kepada Rahel. Dan saudaraku, nanti kita lihat ya, akhirnya tanpa disadari Yakub, perkataannya itu menjadi kutuk bagi Rahel. Rahel wanita yang sangat dia cintai, yang sangat dia kasihi. Salah satu istri yang paling dia cintai, saudaraku. Dia katakan biar dia mati karena dia nggak sadar bahwa itu istrinya yang paling dia cintai itu yang ngambil. Saudaraku, ketika ayahnya sampai ke kemah Rahel, Rahel bilang, mohon maaf Bapak, saya tidak bisa berdiri karena saya sedang haid. Lalu lewatlah. Dan kemudian saudaraku, di ayat 36, hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ya, apa kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Tadi si Laban marah-marah. Ya, sekarang tiba-tiba Yakub pun menjawab, ya, mulai berdebat, ya, mengatakan membela diri. Selama ini kamu suka-suka kepada saya, hartamu semua sejak saya di rumahmu. Akhirnya baru kali ini Yakub menjelaskan bagaimana perjuangannya, perbuatannya selama tinggal 20 tahun dengan Laban. 41 di ayat 41, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Tuhan ayahku, Tuhan Abraham yang disegani Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Tuhan, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Laban mengajak saudara-saudarinya dan tetangganya untuk mengejar Yakub. Dia marah-marah kepada Yakub, dan ternyata akhirnya dia dipermalukan sebab dia dicegah Tuhan untuk mengata-ngatai Yakub pun dia tidak boleh. Kemudian dia mencoba alasan, mencari terapimnya, tapi terapimnya pun tidak ditemukan. Ya, dia muka malu, muka tembok lah dia di situ, dipermalukan. Tapi namanya orang munafik, ya saudaraku, ya, dia membela diri, dia pura-pura tidak bersalah. Tapi ada satu kelebihannya. Ada orang, saudaraku, kalau udah ketahuan berbuat salah, orang malah tambah keras, malah cari-cari kambing hitam. Ada satu yang baik dari Laban. Setelah itu dia memang agak membela diri. Cuman dia tidak minta maaf, saudaraku. Laban tidak ada kata-kata minta maaf di sini. Bahkan dia masih ada sombongnya mengatakan, ini kan anak-anak perempuan, ini kan anak-anakku. Ternak ini kan ternakku. Kalau mau ku ambil mau apa? Kira-kira seperti itu, saudaraku. Tapi udahlah,
Kita mengikat perjanjian aja di sini. Ada kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Disuruhnya saudara-saudaranya membuat timbunan batu di ayat 48. Ya, di ayat 48 dikatakan, lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Nah, ini yang luar biasa saudaraku. Di ayat 50 pesan seorang ayah mertua kepada mantu laki-lakinya. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Tuhan juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Padahal saudaraku, dia menutupi kesalahan ini. Kan Laban yang melakukan tipuan, memberikan Lea sehingga Yakub harus mempunyai istri dua dari situ saudaraku. Tapi menutupi kesalahan, orang biasanya dikejar kesalahan. Dia curiga nanti, balas dendam nanti mantunya. Nah, kira-kira seperti itu. Di ayat 51 selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah yang menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Tuhan Abraham dan Tuhan Nahor, Tuhan ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Akhirnya Laban mengakui Tuhannya Abraham, Tuhannya Nahor menjadi sesuatu yang dia percayai pada malam itu saudaraku, pada hari itu. Ya, dan akhirnya Yakub di ayat 53 bersumpah demi yang disegani Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang sanak saudara mereka. Nah, ini saudaraku, ingatlah, usahakanlah damai kepada siapapun, apalagi kepada sanak saudaramu, apabila itu tergantung kepadamu. Jika kau benar, Tuhan akan membuat musuh-musuhmu ya berbuat baik kepadamu, berdamai kembali. Jadi saudaraku, akhirnya di ayat 54 ini mereka makan bersama untuk perpisahan itu. Dan kemudian di ayat 55 akhirnya Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Saudaraku, jika ada di antara kita seorang mertua, ayah mertua atau ibu mertua yang galak, yang cerewet, yang pelit, yang jahat, yang suka menindas mantu laki-laki atau mantu perempuan, bertobatlah, jangan seperti Laban ya. Apa coba untungnya kita jahat sama mantu kita? Demikian juga mantu-mantu juga jangan juga menipu mertua ya, berbuat jahat kepada mertua. Hormatilah mertuamu. Jadi kalau saya secara pribadi menganggap mertua saya seperti ayah kandung saya, ibu mertua saya seperti ibu kandung saya. Jadi kalaupun mereka mengomel, saya bisa terima seperti omelan ayah kandung saya, seperti omelan ibu kandung saya. Kalau ibu dan ayah kandung kita ngomel, begitu diomelin kita nggak ada sakit hati. Ya, kalau baik kita dengarkan, kalau tidak baik ya sudah kita lupakan apa kata-katanya. Nanti sebentar juga sudah bagus lagi. Tidak ada dendam, tidak terluka hati ini kalau dengan ayah dan ibu kandung. Nah, demikianlah kita berlaku kepada ayah mertua kita, kepada ibu mertua kita. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang bisa saya bagikan dari Kejadian 31 memang cukup panjang, tapi
Biarlah ini mencerahkan iman kita. Mari kita berdoa, kita tutup pembacaan firman pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan contoh bagi kami bahwa Yakub adalah seorang pelarian, namun di dalam pelarian itu Engkau sudah menjumpai dia dan dia menjadi seorang pekerja keras yang bertanggung jawab. Dia membangun hubungan dengan Tuhan sehingga sekalipun dia Tuhan ditipu oleh mertuanya, dia tetap berbuat baik dan Engkau Tuhan telah menyatakan diri. Engkau adalah Tuhan yang adil, Engkau benci ketidakadilan, Engkau benci penindasan, sehingga Engkau memberkati Yakub luar biasa. Dan pada waktunya Tuhan Engkau membawa dia pulang, bahwa janjimu tidak mungkin kau ingkari. Engkau berkuasa menepati janjimu, Engkau berkuasa memelihara Yakub, keluarganya dan hartanya tiba kembali di tanah perjanjian. Engkau telah melindungi dia dari orang-orang yang jahat. Engkau mencegah Laban untuk berbuat jahat kepada Yakub. Demikian juga kami Tuhan, jika ada orang yang memburu kami padahal kami tidak berbuat jahat, lindungi kami Tuhan. Berkati setiap bapak-bapak, setiap ibu-ibu yang sudah menjadi mertua. Tuhan tolong agar bapak dan ibu mertua mengasihi mantunya seperti anak kandungnya sendiri. Demikian juga Tuhan, aku berdoa supaya para mantu laki-laki dan perempuan, mereka mengasihi mertuanya yang laki dan yang perempuan seperti ayah kandung dan ibu kandung mereka. Ada hubungan yang manis, hubungan yang harmonis antara bapak mertua, ibu mertua dengan anak-anak mertua Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah rumah tangga yang ada kakek, nenek, ayah, ibu dan sampai anak mantu dan anak kandung dan juga cucu-cucu Tuhan. Diberkati Bapa, Engkau membuat berhasil ketidakadilan yang dilakukan orang kepada kami. Kami tolak perampasan Tuhan. Engkau menggantikan berlipat ganda segala sesuatu yang pernah terhilang dari kami. Kalau ada orang yang pernah memeras kami, menipu kami, membohongi kami mengampuni mereka, kami memberkati mereka. Jika ada yang memitnah kami berdoa kepadamu Tuhan, pulihkan kami, berikan kami hati yang lapang, bisa mengampuni, mengasihi siapapun yang pernah berbuat jahat kepada kami. Berkatilah kami supaya kami disegani oleh siapapun Tuhan, sehingga kami tidak dihina, kami bisa menjadi berkat, menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan menolong kami pagi ini untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Berkati kami dimanapun kami berada. Apa yang kami kerjakan diberkati. Rumah kami diberkati, pekerjaan kami diberkati. Dimanapun kami, Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya saudaraku, kalau kau terberkati perlu dipelajari berulang-ulang. Buka YouTube. Terus ini ada di YouTube saudaraku. Dengan mengklik CBM7 TV. Lalu tulis kejadian 1 atau kejadian berapa yang saudara suka. Dan kalau sudah dengar, saudara like, tonton sampai tuntas saudaraku. Saudara like, saudara subscribe bagi yang belum. Kirim ke orang-orang. Mereka baca atau tidak, nanti lama-lama dia tertarik. Tuhan Yesus memberkati.